Kali ini saya mau cerita soal buronan yang bernama Joko Sugiarto Tjandra. Akhir Juni kemarin, publik dibuat kaget dengan pengajuan sidang peninjauan kembali oleh terpidana kasus cesi atau hak tagih Bank Bali yang juga buronan bertahun-tahun Joko Tjandra. Kasus ini tentunya menarik. Ia buronan selama 11 tahun, diburu oleh Interpol, diburu oleh jaksa, diburu oleh polisi, tapi nggak pernah ketangkap. Baru belakangan, kemudian Jaksa Agung Burhanuddin di depan DPR mengatakan bahwa Joko Tjandra sudah berada di Indonesia selama 3 bulan. Keterangan ini tentunya menarik. Bagaimana mungkin seorang buronan kabur selama 11 tahun, tidak terdeteksi, kemudian di depan Komisi Hukum DPR, Jaksa Agung mengatakan Joko Tjandra sering dipanggil Joker, sudah berada di Indonesia, di tanah air 3 bulan. Anehnya, dan ini juga menarik sebetulnya, kolega Jaksa Agung Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan tidak ada data pelintasan orang yang bernama Joko Tjandra masuk. Ini juga menarik, karena kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Dulu ketika Harun Masiku, caleg dari sebuah partai, kabur ke luar negeri, masuk ke Indonesia, juga nggak terdeteksi oleh imigrasi. Nah, tentunya kan ini menjadi menarik. Kenapa bisa tidak terdeteksi? Dan kemudian baru diakui terlambat data itu diterima dalam kasus Harun Masiku. Yang disalahkan vendornya yang membuat server tidak pas sehingga ada delay ketika dilaporkan. Dirjen Imigrasi kemudian dicopot. Itu dalam kasus Harun Masiku. Sekarang dalam kasus Joko Tjandra, ketika penyangkalan terjadi oleh Menteri Hukum dan HAM, yang menarik justru pengacaranya membuka bahwa memang Joko Tjandra datang bahkan ngurus KTP elektronik ke kantor kelurahan di Jakarta Selatan, di dekat rumahnya di Simpruk. Dalam 30 menit KTP itu bisa selesai. Bahkan disambut oleh lurah. Nah, tentunya ini sesuatu yang istimewa. Diperlakukan begitu istimewa, padahal statusnya adalah buronan. Setelah KTP diurus, kemudian pelacakan dari media, Joko Tjandra kemudian datang ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera. Lokasinya tidak jauh dari kantor Kejaksaan Agung di Jalan Hasanuddin. Itu hari Senin. Hari Senin itu biasanya sidang-sidang perdana itu ramai. Ada polisi, ada jaksa, ada pengacara. Tapi pertanyaannya kemudian ini juga tidak terdeteksi oleh jaksa, oleh polisi, oleh pengacara di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia datang untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas perkaranya. Didaftarkan begitu saja dan diterima. Tidak ada orang yang curiga bahwa yang datang itu adalah buronan. Jadi betapa lemahnya sebetulnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang menarik lagi adalah, kembali menurut pengakuan Jaksa Agung, tanggal 23 Juni, setelah mendapatkan KTP elektronik, Joko Tjandra membuat paspor. Dan lolos juga. Paspornya dikeluarkan, dan KTP dan paspor itu sekarang disita oleh Jaksa Agung. Ini adalah kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum. Dan ini mempermalukan Republik ini sebetulnya. Sehingga ada baiknya kalau Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan kemudian memanggil para menterinya, baik Jaksa Agung, baik Kapolri, baik Menteri Hukum dan HAM, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Joko Tjandra alias Joker ini. Buronan korupsi yang hilang selama 11 tahun datang ke tanah air, datang ke kantor kelurahan, daftar ke kantor pengadilan, daftar ke kantor imigrasi, dan semuanya tidak terdeteksi dan semuanya aman-aman saja. Inilah sebenarnya misteri yang harus diungkap oleh siapapun juga. Ya, oleh siapapun juga harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan Presiden Jokowi juga harus menunjukkan kepemimpinan yang jelas, ini apa yang terjadi dan memberikan arah kemana ini harus kemudian diungkap.
yang menarik sebetulnya adalah ketika sidang PK, Joker juga tidak hadir. Yang pertama dia hanya mendaftarkan, sidang pertama kemudian tidak hadir, sidang kedua karena jaksa akan menangkap juga kemudian tidak hadir. Wajar, Joker pasti tidak akan hadir. Sehingga jaksa tidak hanya menunggu di pengadilan Jakarta Selatan, tapi berburu untuk kemudian menangkap. Dari mana kuncinya? Tentunya dari orang-orang dekat yang kontak dengan Joko Chandra. Para pengacaranya meskipun dilindungi oleh undang-undang advokat juga sebaiknya bekerja sama bahwa yang kemudian dihadapi adalah buronan. Lurah, catatan sipil juga harus ditanya kok bisa tanpa ada alert apapun dan kemudian diterima dan paspornya kemudian keluar. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan publik yang harus segera dijawab. Karena kalau nggak dijawab, ini akan bisa mempengaruhi kepercayaan orang pada sistem hukum yang ada di Indonesia. Sehingga Presiden sebaiknya memanggil para menteri, menanyakan apa yang terjadi dan memberikan arah kemana. Karena kalau tidak, dunia ini seperti yang digambarkan oleh Ahmad Abbar. Dunia panggung sandiwara. Ya, ini adalah ada peran yang nyata, ada peran yang berpura-pura, semuanya hanya sandiwara. Dan kalau sandiwara-sandiwara ini terus-terusan kemudian terjadi, yang dikhawatirkan adalah rontoknya kepercayaan publik kepada sistem hukum. Kita tentunya tidak mau. Tapi apapun masalahnya begitu banyak, tetaplah, yakinlah, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.